Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di channel Arifin RM. Bapak Ibu guru, mari kita segera melakukan perencanaan kinerja periode Januari sampai Desember 2025, karena pada tahun 2025 ini adalah satu periode. Tentunya prasyaratnya adalah kepala sekolah atau atasan kita sudah memulai pengelolaan kinerja. Itu bisa kita lihat nanti. Tentunya sebelumnya kita harus pastikan bahwa periode yang kita kerjakan adalah periode Januari sampai Desember 2025. Nah, di sini masih Juli Desember 2024. Maka kita bisa mengubahnya di sini. Di nama kita klik nama kita. Di sini ada ganti periode, kita klik ganti periode. Nah, di sini klik panah ke bawah, di sini ada pilihan Juli Desember 2024 dan ada Januari Desember 2025. Maka kita klik Januari hingga Desember 2025. Kita klik. Nah, ini selanjutnya kita klik pilih. Ini berhasil ganti periode ke Januari hingga Desember 2025. Nah, perlu kita pahami bahwa perbedaan pengelolaan kinerja atau perencanaan kinerja tahun 2024 dan 2025 ini kita bisa baca di sini info penting. Mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, itu perbedaan antara pengelolaan kinerja tahun 2024 dengan pengelolaan kinerja tahun 2025. Oke, sekarang kita bisa memulai dengan mengklik ini guru kita sebagai pegawai. Nah, ini di sini mulai perencanaan kinerja 1 hingga 31 Januari. Isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Nah, ini batas waktunya mungkin kalau nggak ada perpanjangan hingga 31 Januari 2025. Nah, ini alur pengelolaan kinerja. Lini masa bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Ini kita bisa baca di sini. Ya, ini pada bulan Januari adalah perencanaan dan persetujuan rencana. Pada bulan Februari hingga Desember persiapan praktek kinerja, pelaksanaan praktek kinerja berupa observasi, pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut, penilaian dan penetapan predikat kinerja. Oke, sekarang kita mulai perencanaan kinerja. Kita mulai perencanaan kinerja dengan mengklik mulai, tombol mulai ini ya. Kita klik tombol mulai. Nah, ini di sini. Oke. Sini ya. Di sini kita perlu cek data diri kita. Cek data diri Anda. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan
memengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya. Ini pastikan bahwa nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, jenjang jabatan, dan status pendidikan induk ya. Kalaupun kita mau ada perbaikan, yang bisa diperbaiki adalah pangkat dan jenjang jabatan. Coba kita cek, kita klik edit. Nah ini ya, ini yang bisa diubah, ini pangkat golongan ruang yang bisa diubah, juga jenjang jabatan. Oke, kita keluar karena nggak ada yang perlu diedit ya. Oke, pastikan kalau sudah data diri kita sudah benar, maka kita bisa klik data sudah sesuai. Kita klik tombol data sudah sesuai. Nah ini masih ada pertanyaan lagi, apakah data diri Anda sudah benar? Oke, saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Pastikan sesuai ya. Maka kalau data kita sudah benar, maka kita bisa klik tombol data sudah benar. Kita bisa klik data sudah benar. Oke, nah ini selanjutnya di perencanaan kinerja yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah ini ya, ini yang baru, pelaksanaan tugas pokok 5M. Tugas pokok 5M, guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan, tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Ini, ya, ini ada 5. Nah ini kita baca yang 4 dulu. Pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 2, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 3, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. 4, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, maka yang kelima di sini ada tugas tambahan ya. Guru melaksanakan tugas tambahan. Di sini opsional ya. Kita bisa memilihnya di sini sesuai dengan tugas tambahan kita masing-masing ya. Nah, misalnya tugas tambahan saya adalah bisa operator dapodik ya. Nah, ini bisa sebagai bendahara bantuan operasional sekolah atau bendahara bos. Oke. Misalnya seperti itu ya. Misalnya tugas tambahannya ada lagi, bisa kita klik tombol tambah di sini ya. Kalau hanya 1 ya berarti sudah selesai. Kita tinggal klik ke praktik kinerja. Kita klik ke praktik kinerja. Nah, ini di sini sama seperti periode sebelumnya atau periode pada tahun 2024. Di sini pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan satuan Anda versi terakhir ya. Ini kita perlu mempelajari dulu rapot pendidikan. Nah, berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan kita, maka kita perlu mendiskusikan dengan kepala sekolah dan teman sejawat kita untuk kita menentukan indikator mana yang harus kita pilih dari masing-masing guru ya. Di sini ada ini kualitas, dimensi prioritas, pembelajaran, metode pembelajaran ya. Dimensi itu ada 3 ya. Oke. Dimensi metode pembelajaran ada 3 indikator ya. Ini ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif ya. Oke, kita bisa tampilkan indikator yang lain. Ada 3 dimensi, ada dimensi manajemen kelas,
dan ada dimensi dukungan psikologis ya. Dimensi dukungan psikologis ada 3 indikator. Dimensi manajemen kelas ada 2 indikator, dan dimensi metode pembelajaran ya ada 3. Nah, jadi satuan pendidikan saya harus lebih memperbaiki, atau yang menjadi dimensi prioritasnya adalah metode pembelajaran. Maka saya bisa memilih, atau kita bisa memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita ya. Karena metode pembelajaran adalah dimensi prioritasnya, maka saya harus memilih 3 indikator dari metode pembelajaran, dimensi metode pembelajaran. Nah ini ya, saya akan memilih ini, instruksi yang adaptif ya. Setelah kita melakukan kesepakatan dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat, maka saya pilih ini, instruksi yang adaptif. Instruksi yang adaptif, upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran ya. Nah, kalau kita pilih maka akan berbackground biru ya. Pastikan seperti itu. Jadi saya pilih dimensi metode pembelajaran, yaitu indikator instruksi yang adaptif. Selanjutnya kita ke pengembangan kompetensi. Kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah ya, pilih 1 indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, sekarang pada periode tahun ini indikatornya adalah 1 ya. Kita pilih. Nah, oke, ada guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang bersifat pada peserta didik. Ada guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, saya pilih ini ya. Oke, indikator sudah terpilih, 1 indikator kompetensi ya. Selanjutnya kita klik tombol ke perilaku kinerja. Kita klik ke perilaku kerja. Nah, di sini indikator dan perwujudan perilaku ya. Untuk masing-masing aspek pilih 1 yang Anda ingin prioritaskan di semester ini ya. Seperti biasa, seperti periode-periode sebelumnya ada 7 indikator ya. Ini yang pertama, berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih untuk 3 ya. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua adalah akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Oke, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Memenuhi janji.
Yang ketiga adalah kompeten. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Yang keempat, harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini? Bagaimana Anda menerapkan yang kelima adalah loyal. Apa perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini? Bagaimana Anda menerapkan perilaku aspek adaptif? Bagaimana mewujudkan? Yang ketujuh adalah kolaboratif. Bagaimana Anda mewujudkan? Oke, kalau sudah dari 7 indikator ini yang biasa kita singkat berakhlak ya. Pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif ya. Kalau sudah selesai kita bisa klik tombol kerangkuman. Kita klik tombol kerangkuman. Oke, ini ya rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ya, yang pertama dan yang baru adalah pelaksanaan tugas pokok 5M ya. Guru merencanakan, membimbing, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan yang kelima adalah tambahan, tugas tambahan. Selanjutnya adalah praktik kinerja ya. Ada pengembangan kompetensi dan perilaku kinerja ini ada 7, ada indikator dan perwujudannya ya. Yang kita singkat berakhlak ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, sudah selesai, maka kita bisa lanjut ajukan. Kita bisa klik lanjut ajukan. Nah, ini masih ada pertanyaan di sini. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Kalau sudah yakin, maka kita bisa ajukan ke atasan dengan mengklik tombol ajukan ini ya. Kalau saya yakin, maka kita akan klik tombol ajukan. Kita klik tombol ajukan. Nah, di sini diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberi penyesuaian jika diperlukan ya. Nah, ini saya ulang. Diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui ya. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui ya. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lanjut ke kesepakatan, lalu
laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan. Nah, dari penjelasan ini bahwa kita selanjutnya bisa mengecek secara berkala ya. Setelah kita diskusi dengan kepala sekolah atau konfirmasi atau komunikasi dengan kepala sekolah apakah perencanaan kita sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka kalau sudah disetujui maka kita bisa selanjutnya adalah menyepakati atau sepakat perencanaan yang disetujui oleh atasan. Lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, itu pelaksanaan di bulan Februari hingga bulan Desember. Oke, kita coba kembali ke beranda. Nah, ini ya. Menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti ya. Nah, ini ya. Sini kita bisa lihat rencana kerja kita seperti rangkuman tadi ya. Yang pasti bahwa selanjutnya persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Maka kita harus komunikasi dengan atasan, apakah atasan kita atau kepala sekolah kita sudah menyetujui. Maka kalau sudah menyetujui, maka kita bisa cek lagi nanti di sini ya, dan kita bisa melakukan klik pada tombol sepakat ya, sepakati ya. Jadi kalau kita sudah menyepakati, berarti kita akan melaksanakannya nanti di bulan ini, Februari ya. Oke, saya kira itu semoga bisa membantu. Ayo teman-teman, Bapak Ibu guru yang belum melakukan perencanaan kinerja, segera melakukan perencanaan kinerja periode Januari hingga Desember tahun 2025. Saya kira itu dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.